Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya nih ya. Ada seorang teman gitu, dia mempunyai suami, dalam rumah tangganya sih sebelumnya ia damai gitu ya. Tapi ketika ya di pertengahan jalan gitu, suaminya teh mudah sekali mengucap kata tolak itu gitu, gara-gara apa ya, dia tuh terpincut gitu dengan Perempuan lain. itu begitu. Kemudian udah, kamu saya talak satu karena kamu nggak nurut gitu sama saya. Alasannya gitu, nurut teh gitu, maunya dia teh eh, apa namanya, dia tuh nurut gitu kalau mau di madu gitu. Oh, Minta dia. poligami maksa. Jadi kan si istrinya, saya kurang apa, anak udah ada gitu segala macam lah. Kemudian udah berjalan itu. Kemudian berjalan lagi sekian kurun waktu lama. Dia ada sesuatu masalah lagi terjadi. Mengucap langsung, udah talak 3. Nah itu kan si istri jadi gimana gitu, perasaan kasihan gitu Ustadz gitu. Jadi dengan sabar dia udah sabar, padahal istrinya itu sangat mengerti gitu, dan dia berdosa apa gitu dikatakan sebagai seorang istri yang tidak manut gitu dengan apa yang dikehendaki suami. Apakah suami itu terlalu egois atau apa gitu. Jadi wanita itu harus apa yang dia lakukan gitu Iya benar. Ustadz. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi pencerahan. wabarakatuh. Suami yang maksa istri suruh nurut untuk suaminya poligami. Demi Allah saya katakan, itu suami nggak tahu diri. Betul Bunda? Yang namanya poligami itu Bunda. Betul. Saya harus ngomong. Namanya poligami itu bukan bagian dari salah satu syariatnya minta izin kepada istri. Betul? Nggak ada syariatnya suami minta izin kepada suami, Bunda. Kepada istri. Ya. Tapi itu tidak menjadi bagian dari syariat, ada yang harus dijaga lebih tinggi kedudukannya daripada syariat. Apa? Adab atau akhlak. Karena begini, kaitannya poligami itu kan investasi jangka panjang Bunda, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek pasti susu lumputan. Kalau sudah susu lumputan pakai dalih, dan saya sangat tidak setuju ketika ada kelompok-kelompok komunitas Islam bahkan sampai pada level ustadz mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya katakan pecundang gitu. Betulan Bunda? Ini ngomong saya laki-laki Bunda. Gitu. Karena apa? Poligami itu investasi jangka panjang. Maka seorang suami kenapa harus menjadi teladan di dalam rumah? Kalaulah nanti takdir itu Allah hadirkan dalam kehidupan, maka istrinya satu sudah siap, kedua istrinya nanti yang menjadi mediator kebaikan itu. Akhirnya apa? Mereka berdua jadi saudara kan? Bukan cuma sahabat, bukan cuma adik kakak, jadi saudara. Jadi saudara dalam berfastabikul khairat untuk menjaga merawat pangeran tampan yang gagah. Siapa? Suaminya. Iya kan? Maka dasar semua itu ilmu Bunda. Dan diikatnya dengan pernikahan itu dengan iman. Iman dari siapa? Iman dari suaminya. Ilmunya dipakai untuk prosesnya, imannya digunakan untuk merekatnya, penjaganya. Ya, tiba-tiba istrinya yang sebelah sini ngambek, yang sebelah sini ngambek gitu kan. Harus sabar dia. Kalau nggak sabar, bubar Bunda. Bayangin, posisi seperti itu, ternyata yang satu ngambek, yang satu juga ngambek. Tapi yang satu nggak tahu kalau ini disumputin. Saya yakin demi Allah, istri yang mudanya akan selalu terzolimi karena si laki-laki ini akan memilih istri yang pertamanya. Atau sebaliknya, istri sahnya akan merasa tersakiti karena apa? Karena dia akan selalu memilih yang mudanya. Akhirnya kan kezoliman yang muncul. Jadi ladang dosa, bukan pahala Bunda. Nah, ini mindset yang salah dari para laki-laki. Kalau memang ada ketertarikan masuk ke dalam syariat itu Bunda, ini direkam. Nggak apa-apa, biarin nanti sama Kang Aris dinaikin ke YouTube ya. Biar jadi proses edukasi Bunda. Kenapa? Betul bahwa izin itu bukan bagian dari syariat poligami. Tapi
menjaga hati istri pertama sebelum masuk ke dalam syariat ini itu lebih utama agar tidak menjadi laki-laki yang menzolimi istrinya. Itu. Karena ini investasi jangka panjang. Nah, bagaimana menyikapi pertanyaan tadi? Satu kalimat tadi Bunda, itu suaminya nggak tahu diri. Apa yang harus dilakukan sama istrinya? Sampai sudah talak 3, maka jangan mau mempertahankan. Kenapa? Kalau seorang perempuan sudah sampai di talak 3 sama laki-lakinya, bangun keyakinan bahwa apa? Laki-laki itu tidak pantas mendapatkan kemuliaan dalam diri saya. Maka ada laki-laki yang lain yang bisa menjaga kehormatan saya sebagai seorang wanita. Gentle Bunda, jangan menye-menye. Anda punya iman, iya kan? Jangan terlampau dalam perasaan. Ada yang tanya gini sama saya Bunda, Ustadz, bagaimana kadar cinta dari seorang istri kepada suami agar tidak disentil oleh Allah karena cintanya berlebihan kepada suaminya? Ya, saya jawab yang gini Bunda. Bunda, kalau Bunda melihat kekurangan dan keburukan dari suami Bunda, dan Bunda masih bisa bersabar memaklumi bahwa itu adalah ketidaksempurnaan suami Anda, maka Anda sebagai seorang istri mencintai Allah lebih besar daripada cintanya kepada suami. Tapi ketika disakiti sama suami, melihat keburukan-keburukan suami dan Bunda kecewa, sakit hati, marah, artinya cinta kepada suami lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Akhirnya diingetin sama Allah, disintrek. Kamu berlebihan dalam menyayangi suami kamu. Makanya aku hadirkan sakit hati dalam hati kamu. Nah, itu aja Bunda. Kalau Bunda masih marah, sakit hati, kecewa, ya berarti cinta Bunda kepada Allah tidak lebih besar daripada cinta Bunda kepada suami. Tapi kalau memaklumi, mudah memaafkan, kemudian mengajak suaminya, ayo sayang kita perbaiki, Allah Maha Pemaaf. Gitu kan? Bisa jadi kesalahan dari ayah, kesalahan dari papa, kesalahan dari abi, kesalahan dari bapak, itu pun tidak lepas dari kesalahan ibu, mama, umi, bunda, dalam apa? Dalam bakti dan taatnya ibu kepada bapak. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Maka itu apa? Berarti dia pada posisi bahwa cintanya dia kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada suami. Ya Bunda?